Shalom, Opa Oma, kaum lanjut usia GPIB, selamat pagi. Dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Adolf Waro, dari Dewan PKLU GPIB. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan terima kasih ke Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami dan hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sebelum kami melangkah menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, kami mau awali dengan pembacaan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan iman, landasan dan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai sabda bina umat diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1-8. Saya bacakan untuk kita sekalian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan,
haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Oma opa, warga lansia yang kami kasihi, terkadang kita merasa diri kuat dan mampu. Kita menganggap semua hal yang akan dicapai di hari esok dapat dilakukan sendiri. Kita merasa tidak perlu strategi dalam apa yang akan dilakukan maupun melibatkan orang lain untuk menopang. Bahkan Tuhan pun tidak kita libatkan. Akhirnya semua yang kita lakukan di hari esok gatot alias gagal total. Yosua dan bangsa Israel telah tiba di sungai Yordan. Mereka tidak langsung menyeberang, tapi bermalam selama 3 hari. Inilah waktu bagi Yosua meminta hikmat dan petunjuk Tuhan tentang apa yang mesti dilakukan. Juga waktu bagi Yosua dan para kepala pasukan mengatur strategi sebelum menyeberang. Petunjuk pun diberikan. Pertama, tabut perjanjian yang dipikul para imam kaum Lewi harus berjalan di depan dan yang lain mengikuti. Kedua, jarak antara tabut dan bangsa Israel adalah 2000 hasta agar seluruh bangsa dapat melihat jalan yang akan ditempuh. Ketiga, seluruh bangsa mesti menguduskan diri sepanjang malam agar mereka mengalami perbuatan ajaib Tuhan di hari esok. Keempat, para imam pengangkut tabut perjanjian harus menunggu perintah Yosua, barulah mereka berjalan. Jika disuruh berhenti ketika menginjakkan kaki di tepi sungai Yordan, mereka mesti melakukannya dan tetap berdiri. Tuhan berjanji membesarkan Yosua seperti yang telah Ia lakukan pada Musa. Itu terjadi jika Yosua memimpin sesuai petunjuk Tuhan. Tuhan juga akan melakukan perbuatan ajaib di tengah kehidupan keluarga, usaha kerja, dan persekutuan kita. Itu terjadi jika kita selalu menguduskan diri dari segala kecemaran. Tuhan juga berjanji untuk membuat kita besar dan sukses dalam kepemimpinan jika memimpin sesuai petunjuk dan hikmat Tuhan. Karena itu, kuduskanlah diri, hati dan pikiran, lalu alami perbuatan ajaib Tuhan pada hari ini. Lakukanlah segala sesuatu sesuai perintah Tuhan, maka Ia pun akan membesarkan kita di mata semua orang. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, di dalam segala kelemahan kami, tolong kuatkan dan tuntun kami, agar kami menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan petunjuk dan hikmat-Mu, serta senantiasa hidup dalam pengudusan diri, hati, dan pikiran kami. Kami berdoa untuk warga lansia dalam keberadaan mereka masing-masing. Tuhan kiranya menyertai mereka. Penyertaan Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan dan keteguhan iman, semangat dan motivasi untuk terus menjalani kehidupan yang bertumbuh dan berbuah dan melayani sesama. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk mereka yang menderita akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung dalam skala yang tinggi, termasuk mereka yang sakit atau dalam proses pemulihan.
Engkau kiranya memberkati segala upaya perawatan untuk memulihkan mereka. Demikian juga bagi mereka yang mengalami tekanan ekonomi dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tolong Tuhan kiranya menolong mereka. Kami berdoa pula untuk Majelis Sinode GPIB beserta seluruh perangkat pendukung, termasuk unit-unit misioner, dalam mengemban visi dan misi GPIB. Tuhan memberkati segala rencana, program, dan kegiatan yang dilakukan. Kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati pekerjaan, usaha, serta karya kami. Tuhan juga menganugerahkan kesehatan prima bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur dan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oma opa, para kaum lanjut usia, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.